Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Puja-puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salamnya mari kita tumpah curah limpahkan kepada Sayyidi Habibi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Sahabat PC rahimakumullah, sebagai generasi Z dan milenial, kitalah yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil oleh negara ini, agar bisa menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan terkemuka di mata dunia. Kita lihat banyak generasi bangsa yang memiliki keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsanya kepada negara-negara di luar sana. Namun sampai detik ini hadirin, kita masih sering menyaksikan sesama generasi bangsa saling menjatuhkan hanya gara-gara berbeda suku, ras, budaya, terutama agama. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka generasi bangsa cinta moderasi beragama adalah judul kultum yang akan saya uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam penggalan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khabari, yaitu firman ilahi yang mengandung informasi, sebagaimana Syekh Al-Ahdari dalam kitab Zawharul Ma'nunnya mengatakan, ifadatus sami'i nafsal hukmi au qauna mukhabar bihi dha ilmin. Firman Allah pada ayat ini merupakan informasi ilahi kepada insan-insan di muka bumi, bahwasanya Allah telah menjadikan umat Islam umat pertengahan. Maka dari itu hadirin, selaku umat beragama kita dituntut untuk menjadi orang yang adil dalam bersikap dan menjadi penengah di dalam setiap urusan. Karena sebagai masyarakat Indonesia yang multibudaya, jika sikap keberagamaan kita eksklusif, hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak saja, tentu akan menimbulkan gesekan dan disharmoni yang inklusif, yaitu cara beragama yang terbuka yang disebut dengan sikap moderasi beragama. Lalu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 halaman 751. Kata moderasi diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya yang cukup dan mau mempertimbangkan pandangan dari pihak lain.
Dilihat dari pengertian secara umum, maka moderasi beragama adalah sikap seimbang dalam menjalankan ajaran agama, namun tetap mengakui keberadaan pihak lain dengan menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan. Sepakat hadirin? Karena memang hadirin, sampai detik ini masih ada saja pihak-pihak yang tidak memiliki akhlak, yang ingin menghasut, memprovokasi, bahkan mengintimidasi anak bangsa agar terjadinya perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah solusi untuk mengantisipasi hal ini menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dan wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Sahabat Bisip rahimakumullah, meskipun secara tekstual firman Allah pada ayat ini merupakan perintah Allah kepada Bani Baidah agar mereka tidak melakukan diskriminasi kepada para budaknya. Namun secara kontekstual, firman Allah pada ayat ini merupakan landasan etis sosiologis untuk merajut kebersamaan di tengah-tengah keanekaragaman. Maka dari itu hadirin, di bulan suci Ramadan kali ini, izinkan saya menghimbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mulai detik ini, marilah kita saling menjalin komunikasi, saling sinergi dan saling melengkapi agar tidak ada dusta di antara kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bersatu adalah rahmah dan berpecah adalah azab. Dengan demikian, uraian ini dapat kita simpulkan bahwasanya moderasi beragama akan tercipta jika insan-insan di Indonesia tetap bersatu padu, saling membantu dan tidak berseteru. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang rukun, aman, sejahtera dengan ditanamkannya sikap moderasi beragama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya Erik Fikri, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.